ini yang sebenarnya ada pada Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya bisa kita terapkan ya. Sebenarnya masalahnya apa sih kalau kita bicara tentang makanan hari-hari kita? Ya memang masalahnya banyak kalau saya boleh membongkar itu gitu kan. Misalkan tadi kita bicara tentang bala-bala gitu kan. Bolehkah makan bala-bala? Boleh. Bawang boleh nggak? Gorengan boleh? Boleh. Tidak ada masalah. Cuman sebenarnya kalau kita mau sedikit lebih katakanlah naik kelas dalam hal makanan, ya kita bisa mengurangi makanan-makanan yang bertepung atau terigu tadi, berminyak tadi, yang kita tahu terigu kalau teman kan tepung kan karbohidrat ya. Ketika dia nggak kepake dan berlebihan masuk dalam tubuh kita, itu Masya Allah Bapak Ibu sekalian, dia lama-lama kan diubah jadi lemak juga. Nah, lemak itu akan menumpuk di badan. Nah, kemudian minyaknya juga sama. Ya, minyak itu sudah jelas-jelas minyak yang tidak sehat, ya minyak trans atau trans fat gitu, itu juga akan membebani tubuh kita. Belum lagi kita bicara gula pasirnya misalkan di situ. Maka sebenarnya kalau sudah ngerti konsep ini, maka di Ramadan itu kita bisa ganti itu pelan-pelan, ya. Dan tetap enak kok. Nah, ini saya bawa contoh ya. Di depan Bapak Ibu ini ada apa ini ya? Ini ada talas ya, talas. Ada ubi, ada talas. Nah, talas ini kan sebenarnya Masya Allah salah satu makanan lokal kita yang juga sangat enak ya. Ini kayak saya udah siapin, saya bela-belain ini buat acara ini. Saya tadi ke pasar beli kelapa. Demi atau acara kita ini, Masya Allah, cie-cie. Nah, saya kasih garam. Ya, ini garam. Oke. Lalu saya kasih ini namanya, ini sebenarnya bukan gula aren ya, ini bukan gula kelapa, tapi namanya ini belum pernah saya share, tapi belum kayak keluarin ilmunya, namanya jaggery. Ini gula tebu, tapi gula tebu yang beda dengan gula biasa ya. Nah, diolahnya ya. Nah, ini kan saya aduk-aduk begini. Ini kan sumber karbo. Talas itu sumber karbo ya Bapak sekalian. Nih, saya makan talasnya. Saya katakanlah cocol pakai ini. Oh, jadi kayak sandwich gitu kan. Terus kalau udah lihat makanan tuh pada diem gitu. Ada gini aja deh. Ini ya. Bisa imajinasi dok. Pak Rija, Masya Allah Pak Rija. Ini Pak, nanti Bapak coba dong Bapak. Ini ada talas, saya rebus. Kita kan kalau maju SR mah nggak ada urusan sama minyak-minyakan. Ada minyak, alhamdulillah. Ya minyak sehat. Ya nggak ada minyak, kau seringnya rebusan kok daripada yang di. Jadi kalau lemak pun lemak yang sehat. Nanti saya ajarin cara makan kurma yang benar. Bukan kurma benar, tapi makan kurma naik kelas lah bahasanya gitu. Nah ini karbonya dapat, karbonya ya. Seratnya kita tahu talas itu kan seratnya banyak, bahkan anti kankernya ada, karbonya juga dapat, tapi bukan karbo olahan kayak gula pasir gitu. Kemudian di sini juga ada kelapa salah satu lemak yang sangat baik ya, protein, Masya Allah serat tinggi. Kemudian saya tambahkan garam sebagai sumber mineral dan saya tambahkan lagi tadi gula tebu itu kan, Masya Allah kalau kita makan. Saya cobain, Bismillah. Susah dijelaskan pakai kata-kata. Apa susahnya masjid bikin beginian daripada bakwan? Hah? Ya kan? Kadang-kadang kita tuh nggak mau aja. Apakah ini bukan makanan kelaziman kita? Ini makanan kelaziman kita. Aslinya orang Indonesia itu kan nggak kenal dengan tepung terigu-teriguan. Kita zaman dulu ada singkong, ada talas, ada ubi, ada jagung. Kita nggak kenal dengan gluten-glutenan aslinya. Tapi karena udah masuk dia, ya udah lidah kita udah terjerat dengan rasa-rasa dari terutama lemak-lemak trans tadi. Itu Masya Allah ya. Jadi termasuk juga dia kayak begini ya, kalau sudah ada nih telur ya, saya punya telurnya. Ini saya sengaja rebus nih, bukan buat Pak Rija, karena kalau saya kasih Pak Rija kejauhan. Ya buat saya tentunya. Pak Rija lihat aja dan rasakan gitu, dari kejauhan.
Ini Pak, Masya Allah ya, telur ini salah satu sumber omega 3, DHA, segala macam yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita udah ngerti cara makannya ya, maksudnya cara makan tuh pola makan yang benar, kita nggak neko-neko kok sebenarnya ya. Kayak telur kayak begini, ini kan Masya Allah ya. Ini telur sehat ya, bukan telur biasa. Ya, waktu Anda berbuka itu, sedikit Anda makan karbo begini, nanti terus Anda makan lagi telur kayak begini, malah kasih sambal dikit, sambal apa? Garam. Saya memang sengaja nggak makan tadi pagi, makannya sekarang. Simpel kan, simpel. Enak. Sehat. Tuh, sesimpel itu coba. Makan begini aja. Ini efeknya ke badan luar biasa loh. Itu saya bilang tadi. Jadi kalau udah ngerti, katakanlah kita, oh ternyata segitu doang makan sehat. Iya, segitu doang, serius. Nggak seribet yang dibayangkan banyak orang. Tadi saya sudah jelaskan, ada minum kayak begini kan gampang tuh. Kalau ini katakanlah susah dapat madu, udah pakai air kelapa tua tuh bisa. Air kelapa tua kan biasa di pasar-pasar malah dibuang. Ya, itu Ramadan pakai tuh buat minum. Itu kasih garam, kasih madu, atau kalau nggak ada madu kasih gula kelapa atau gula Jawa tuh, Masya Allah ngasih hidrasi yang luar biasa ke badan. Bahkan apa ya? Sebenarnya ketika kita sudah ngerti esensi puasa itu, sebutir kurma kayak begini, ini kurma nih, saya kasih tahu ilmunya sedikit. Kurma nih kan dia karbohidrat, gula. Gula itu ya tentunya kalau apalagi kurma sebagai salah satu sumber gula yang sangat tinggi ya, atau mungkin 75% isi kurma ini kan gula. Nah, supaya kurma ini memberikan efek tidak terlalu membuat banjir gula ke dalam tubuh kita, maka kita makannya dengan minyak atau lemak. Nah, ini salah satunya. Ini bukan mentega, tapi ini namanya grass fed unsalted butter. Jadi butter yang tidak dikasih apa, ini dari lemak hewan ya, dari awal dari susu juga. Jadi ketika Anda makan kurma kayak begini, nih ya, dan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, apa yang terjadi? Kurma ini akan menjadi sangat powerful ya ke diri kita dan tubuh kita, dan dia tidak menyebabkan nanti sembelit juga kalau kita makannya misalkan agak khilaf, agak banyak gitu kan, karena ada lemak di situ. Subhanallah kan semudah itu. Apalagi, saya coba makan dulu ya. Memang nanti para kameramen akan bisa merasakan. Dan kameramen saya sih ada, tapi yang di sana mohon maaf ya. Itu Pak. Dan lagi, ini salah satu cara saya kemarin nyoba juga kan, ini bagaimana kurma ini bisa lebih kuat lagi terserap. Ternyata saya nyoba waktu itu makan kurmanya pakai ini. Bisa juga kalau nggak pakai ini ya, pakai tadi juga bisa. Ini apa namanya? Kelapa ini. Jadi kurma dia kasih kelapa. Kan ada lemaknya. Kita butuh lemaknya. Kalau tadi kan kalau pakai butter kan lemak hewan. Kalau pakai ini kan jadi lemak dari lemak nabati. Bagus nggak? Bagus juga, karena kelapa itu sangat sehat daripada misalkan ya, saya kalau boleh saran, daripada Anda ngemil atau mungkin bala-bala waktu berbuka puasa, kan lebih baik kalau boleh saya komparasi gitu kan, dengan satu keping katakanlah segini gitu kan, kelapa tua yang dibuat parut itu Anda lebih baik ngemil itu daripada ngemil bala-bala tadi. Bismillah. Paham ya? Jadi sesederhana itu. Udah, saya makan dulu. Kok makan begini tiap hari? Apa yang terjadi dengan sel-sel tubuh Anda? Bukan glowing, tapi kinclowing. Kinclong dan glowing.